Salam para kesatria. Kalau kita bicara tentang Alkitab, jangan bayangkan Alkitab itu tiba-tiba turun dari surga dalam bentuk buku seperti yang sekarang kita kenal. Ada sebuah perjalanan panjang sehingga Alkitab dibakukan dalam bentuk yang sekarang. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas bersama. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, terjadi sebuah peristiwa penting di Alexandria, Mesir. Atas permintaan Firaun Ptolemeus II Philadelphus, sebuah proyek besar dimulai, yaitu menerjemahkan kitab-kitab suci Yahudi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Koine. Yang diterjemahkan dalam proyek ini adalah kelima kitab pertama Taurat. Terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, yang berarti 70, yang mengacu pada 70 sarjana Yahudi yang dipercaya mengerjakan proyek ini. Kok diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Ya, dinasti Ptolemeus merupakan dinasti Firaun keturunan Yunani dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional saat itu. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, kitab-kitab perjanjian lama lainnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Koine juga. Pada masa ini pula, banyak kitab yang kemudian dikenal sebagai Deuterokanonika ditulis. Di dalamnya ada kitab Makabe, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, dan Baruk, serta tambahan pada kitab Esther dan Daniel. Nah, kitab-kitab ini akan menjadi topik perdebatan panjang dalam sejarah kekristenan. Kitab-kitab baru ini ditambah Septuaginta, kemudian menjadi dasar pembentukan Alkitab sekarang. Meskipun kanon Alkitab Ibrani diperkirakan mulai terbentuk sekitar 400 sampai 200 sebelum Masehi, beberapa sarjana modern berpendapat bahwa daftar kanon Ibrani baru mulai dibakukan pada masa dinasti Hasmonean sekitar tahun 140 sampai 37 sebelum Masehi. Pada abad pertama Masehi, sejarawan Yahudi Flavius Josephus memberikan salah satu bukti tertulis paling awal tentang kanon Ibrani yang digunakan oleh orang Yahudi. Dia menyebutkan 22 kitab suci dibagi menjadi Taurat, para nabi, dan nyanyian. Namun perlu diingat bahwa jumlah ini tidak secara universal diterima oleh semua komunitas Yahudi pada masanya. Contohnya, sebagian umat Yahudi yang sudah mengalami Helenisasi cenderung menggunakan Septuaginta ditambah kitab-kitab baru tadi. Kemudian terdapat sebuah teori di mana sekitar tahun-tahun tersebut juga dilaksanakan konsili Jamnia, yaitu sebuah konsili Yahudi yang membakukan Alkitab Ibrani. Tapi konsili ini juga menjadi sebuah kontroversi tersendiri, di mana banyak ahli yang mempertanyakannya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Pada akhir abad pertama, surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sudah beredar luas di antara jemaat Kristen. Kemungkinan sudah dalam bentuk koleksi, di mana antar jemaat saling berbagi informasi. Tetapi surat-surat ini belum dianggap sebagai bagian dari Alkitab. Sekitar tahun 96 Masehi, Paus Clemens pertama dari Roma menunjukkan bahwa dia sudah mengenal beberapa surat Paulus dan kumpulan perkataan Yesus. Meskipun sangat menghargai tulisan-tulisan ini, dia belum secara eksplisit menyebutnya sebagai kitab suci. Dia hanya menggunakan istilah kitab suci untuk Septuaginta atau terjemahan Yunani Perjanjian Lama. Pada dekade pertama abad kedua, tokoh-tokoh seperti Santo Ignatius dari Antioquia dan Santo Polikarpus dari Smyrna yang adalah murid para rasul sudah menggunakan Injil Matius, Lukas, dan Yohanes.
Sekitar tahun 110 Masehi, kitab Didache, sebuah kitab non-kanonik, menyiratkan bahwa Injil sudah dikenal oleh umat Kristen. Lalu sekitar tahun 120 Masehi, Basilides, seorang gnostik dari Alexandria, menulis komentar tentang Injil yang jelas merujuk pada tulisan-tulisan keempat penginjil. Sekitar tahun 130 sampai 163 Masehi, Santo Yusinus Martir menyebutkan adanya sebuah buku memoir para rasul yang disebut Injil. Tulisan-tulisan ini dibacakan dalam pertemuan-pertemuan Kristen dan mulai dianggap setara dengan Perjanjian Lama. Sekitar tahun 140 Masehi, titik balik penting terjadi ketika Marcion dari Sinope mengusulkan kanun Kristen pertamanya. Dia sepenuhnya menolak Perjanjian Lama dan hanya menerima 10 surat Paulus serta versi Injil Lukas yang sudah dia edit. Pendekatan radikal Marcion ini memicu respons dari gereja proto-ortodoks yang mulai mendefinisikan koleksi kitab suci mereka sendiri yang lebih luas. Sekitar tahun 180 Masehi, Santo Irenaeus dari Lyon secara langsung merujuk pada kumpulan empat Injil yang sudah ditetapkan. Kumpulan empat Injil ini disebut sebagai Tetrarmorph atau Injil berempat. Dia juga menulis terdapat 21 kitab yang akhirnya menjadi bagian dari Perjanjian Baru. Bukti lain yang penting dari periode ini adalah fragmen Muratori yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 170 sampai 200 Masehi. Fragmen ini berisi daftar kitab Kristen yang sebagian besar adalah Perjanjian Baru. Meskipun tidak lengkap, fragmen ini menunjukkan adanya kumpulan tulisan Kristen yang mirip dengan Perjanjian Baru modern, termasuk empat Injil. Pada paruh pertama abad ketiga Masehi, Origen dari Alexandria, seorang teolog yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai tradisi gereja, mengklasifikasikan kitab-kitab yang diklaim sebagai bagian dari Alkitab menjadi tiga kelompok. Yang pertama, yang diterima secara universal. Kedua, yang kerasulannya dipertanyakan. Dan yang ketiga, karya-karya apokrif. Sekitar tahun 330 Masehi, Eusebius dari Kaisarea dalam karyanya Sejarah Gereja mencantumkan daftar kitab-kitab Perjanjian Baru yang diterima secara universal, meliputi 4 Injil, 13 surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes, Ibrani, dan Wahyu, serta yang masih diperdebatkan yaitu Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes. Dia juga ditugaskan oleh Kaisar Konstantinus pertama untuk menyediakan 50 kopi Alkitab bagi gereja di Konstantinopel. Tahun 350 Masehi, Santo Kiril dari Yerusalem mencantumkan daftar kitab Perjanjian Baru yang termasuk di dalamnya surat Ibrani sebagai tulisan Paulus, tetapi mengecualikan kitab Wahyu yang ia anggap sebagai kitab sekunder. Pada tahun 363 sampai 364 Masehi, Sinode Laodikia mengeluarkan keputusan yang melarang pembacaan kitab-kitab non-kanonik di gereja. Kanon ke-60 dari sinode ini berisi daftar 22 kitab Alkitab Ibrani ditambah kitab Baruk dan kitab Yeremia. Namun perlu dicatat bahwa keaslian kanon ke-60 ini sering diragukan. Pada tahun 367 Masehi, Santo Athanasius, uskup Alexandria, dalam surat Paskahnya memberikan daftar yang sama persis dalam surat dengan 27 kitab yang sekarang menjadi kanon Perjanjian Baru modern. Dia bahkan menggunakan kata dikanonisasi untuk merujuk kitab-kitab ini. Dia juga dengan tegas membedakan tiga kelompok kitab, yaitu satu, kitab kanonik. Dua, kitab yang boleh dibaca tapi tidak kanonik.
seperti Kitab Gembala Hermas dan Didache. Dan yang ketiga, apokrif, yang harus ditolak sama sekali seperti Wahyu Petrus. Sekitar tahun 382 Masehi, Konsili Roma di bawah pimpinan Paus Damasus pertama menetapkan sebuah daftar kitab suci kanonik yang juga mencakup kitab-kitab Deuterokanonika Perjanjian Lama. Daftar ini diyakini identik dengan kanon yang kemudian ditegaskan di Konsili Trente. Paus Damasus pertama juga menugaskan Santo Hieronymus untuk membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang dikenal sebagai Vulgata. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 393 Masehi, Sinode Hippo Regius di Afrika Utara secara eksplisit menerima kanon yang mencakup kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak ada dalam Alkitab Ibrani. Kanon ini kemudian ditegaskan oleh Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi dan 419 Masehi. Santo Agustinus dari Hippo yang hadir dalam konsili-konsili ini menganggap kanon sudah lengkap dan tertutup. Dia menuliskan daftar kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kanonik dalam karyanya On Christian Doctrine. Sekitar tahun 405 Masehi, Paus Innocentius pertama mengirimkan daftar kitab suci kepada seorang uskup Galia bernama Exuperius dari Toulouse. Daftar ini konsisten dengan kanon yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada awal abad kelima, Gereja Barat secara keseluruhan sudah memiliki kanon Alkitab yang lengkap yang masih digunakan sampai sekarang oleh Gereja Katolik. Pada tahun 1442 Masehi, sebelum Reformasi Protestan, Konsili Florence mengeluarkan daftar resmi kitab dalam Alkitab. Daftar ini menegaskan ulang jika kitab Yudit, Ester, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, dan dua kitab Makabe sebagai kitab yang kanonik. Masa reformasi di awal abad ke-16 membawa perubahan signifikan. Martin Luther memindahkan 7 kitab Deuterokanonika ke bagian terpisah yang dia sebut apokrifa. Dia menjelaskan bahwa kitab-kitab ini tidak dianggap setara dengan kitab suci, tetapi berguna dan baik untuk dibaca. Di Perjanjian Baru, Luther juga mempertanyakan kitab Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu. Dia menempatkannya di bagian yang terpisah, bahkan menyebut surat Yakobus sebagai surat jerami. Sebagai respon terhadap reformasi Protestan, Konsili Trente pada tanggal 8 April 1546 secara resmi menegaskan kanon Alkitab Katolik saat ini, termasuk di dalamnya kitab-kitab Deuterokanonika. Keputusan ini diperkuat dengan anatema atau kutukan bagi siapapun yang menolaknya. Kitab-kitab yang sebelumnya diperdebatkan dan ditolak oleh Luther kemudian secara resmi diberi nama Deuterokanonika yang berarti kanon kedua. Jadi sebelumnya kitab-kitab ini belum diberi nama ya. Di sisi lain Gereja Protestan, pengakuan iman Westminster pada tahun 1647 dari Gereja Calvinis secara tegas menghapus Deuterokanonika dari daftar kanon, menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah bagian dari kanon kitab suci dan oleh karena itu tidak memiliki otoritas dan tidak boleh digunakan. Pada tahun 1672 Masehi, Gereja Ortodoks Timur melaksanakan Sinode Yerusalem. Dalam sinode ini, mereka mendekretkan kanon Ortodoks Yunani yang isi daftarnya serupa dengan Konsili Trente. Gereja Ortodoks Timur secara umum menganggap Septuaginta sebagai versi Perjanjian Lama yang diterima dan diilhami oleh Roh Kudus. Mereka menggunakan istilah anaginos komena yang berarti dapat dibaca atau layak dibaca untuk kitab-kitab Deuterokanonika.
Namun, sedikit berbeda dengan gereja Katolik, Alkitab mereka sedikit lebih banyak karena memiliki tambahan 1 Esdras, 3 Makabe, Mazmur 151, dan doa Manasye. Karena Nah, itu dia. Alkitab yang kita baca sehari-hari ternyata memiliki sejarah yang panjang. Tidak serta-merta turun dari surga dalam bentuk buku. Kalian sendiri memakai Alkitab dengan Deuterokanonika atau tanpa Deuterokanonika? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.